sebagai setetes mani atau nutfah. Selama 40 hari lalu berubah setetes darah atau alaqah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging atau mudghah selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan padanya dan diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Bikat birizkihi, pertama menetapkan rezekinya, wa ajalihi dan ajalnya, wa amalihi dan amalnya, dan cilaka serta bahagianya. Kita masih membahas tentang bikat birizki. Catatan yang pertama adalah bikat birizki. Ini udah sebelum kita wujud ya di dunia ini, Allah udah catat rezeki kita, ajal kita, amal kita. Apakah sa'idun aw syaqiyun, apakah orang yang bahagia atau orang yang cilaka. Dan maka udah dicatat. Yang pertama bikat birizki, secara yang sudah kita jelaskan, saya ulas kembali tapi tidak saya jelaskan tentang rizki. Wal muradu bikat bihi kutiba qadruhu qalilan aw katsiran. Dari kandungan kita sudah dicatat kadar rizki yang sedikit atau banyak, dan sifatnya yang halal atau yang haram atau yang makruh. Wa min ayyi jihatin wa inda ahli sunnah wal jamaah ila fa hatta ilal hayawan, sampai bukan manusia saja, hewan pun rezekinya semua dari Allah dan sudah dicatat oleh Allah, baik makulan kamalbusin wa markubin wa mankuhin, seperti untuk makan kita, pakaian kita, kendaraan kita, dan siapa yang akan kita niatkan, yang kita akan nikahkan, itu juga sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala atas perintahnya kepada malaikat. Dan terakhir kemarin saya menjelaskan di mana nikmat atau rizki dulu ya, yang Allah berikan itu sangat banyak. Maka saya mengutip di dalam kitab Nuruz Zalam. Kitab Nuruz Zalam itu adalah syarah daripada kitab Aqidatul Awam yang secara singkat yang menulis adalah Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Makki. Beliau mendapatkan nazam Aqidatul Awam itu melalui mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi yang memberikan itu langsung kepada beliau melalui mimpinya, dan beliau ketika terbangun sudah hafal. Itu Sayyid Ahmad Al-Marzuki. Nah, kemudian di dalam kitab Nuruz Zalam dijelaskan bahwa waqala al-Baydawi, qala telah berkata al-Baydawi, Imam Baydawi, wa ni'amullahi ta'ala wa in kanat la tuhsa tanhasiru fi jinsaini dunyawiyun wa ukhrawiyun. Di dalam kitab Nuruz Zalam ada ungkapan dari ulama besar yang bernama Al-Imam Al-Baydawi. Beliau berkata, ni'amullah wa in kanat lahtusa, nikmat-nikmat Allah itu sangatlah banyak. Wa in kanat lahtusa, meskipun nikmat Allah itu tidak dapat kita menghitungnya. Tanhasiru fi jinsaini, Al-Imam Baydawi meringkas nikmat Allah yang sangat banyak dan kita tidak dapat menghitungnya, itu diringkas menjadi 2 jenis, dua bagian. Ya, tapi kalau dua jenis ini kalau kita perinci, kita hitung satu persatu secara detail,
tidak akan terhitung, karena memang Allah berkata wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Kita nggak bisa ngitung nikmat Allah. Nah, dari nikmat yang banyak ini Al-Imam Baydawi meringkas nikmat yang Allah berikan terbagi menjadi dua bagian. Pertama, ada yang disebut nikmat dunyawiyun, kedua wa ukhrawiyun. Pertama itu nikmat dunia, kedua nikmat akhirat. Jangan terbalik nih, sengaja saya pelan ngomongnya. Kedua nikmat duniawi, keduanya nikmat ukhrawi. Makanya bawa catatan apa? So banget cerdas. Jadi ketemunya kan sebulan sekali. Jangankan sebulan, sejam udah lupa. Ya, sombong banget. Saya lagi pakai kitab yang cerdas. Jadi saya yang sombong ya. Bagian sombong ya dalam kebenaran, daripada salah sombong mendingan bener sombong. Setuju nggak? Bawa buku ya, catat, norak sih ya. Dunyawiyun wa ukhrawiyun. Nah, nikmat itu terbagi dua, dunia dan ukhrawi. Pad dunyawiyu kismani. Dan nikmat pertama nikmat dunia, kedua nikmat ukhrawi. Kita bahas yang pertama, nikmat apa? Dunia. Pad dunyawiyu kismani. Kemudian nikmat dunia terbagi menjadi dua. Jadi nikmat Allah Subhanahu wa taala menurut Imam Al-Baydawi ada dua jenis. Pertama nikmat duniawi, kedua nikmat ukhrawi. Yang pertama nikmat duniawi kismani, dan nikmat duniawi, saya belum bicara ukhrawi. Nikmat duniawi terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama wahbiyun, wahbi. Kedua kasbi. Pasti lupa. Nikmat wahbi, kedua nikmat kasbi. Itu nikmat apa? Dunia. Jadi nikmat dunia dibagi dua. Ada dunia yang wahbi, ada dunia yang kasbi. Pal wahbiyu kismani. Itu kan bingung kan kalau nggak dicatat tuh. Pal wahbiyu kismani. Wahbiyun wa kasbiyun. Kemudian nikmat wahbi dunia dibagi lagi menjadi dua. Pasti keder. Jadi nikmat dibagi dua, duniawi dan ukhrawi. Kemudian nikmat duniawi dibagi menjadi dua, ada yang wahbi, ada yang kasbi. Nah, nikmat dunia yang wahbi dibagi menjadi dua. Nikmat dunia yang wahbi dibagi menjadi dua. Fal wahbiyu kismani ruhaniyun kanafarruhi fil abdi. Nah, nikmat wahbi dibagi menjadi dua, wahbi yang dunia. Nikmat wahbi dibagi menjadi dua. Yang pertama itu seperti wahbi itu adalah nikmat yang tanpa kita request, tanpa kita minta kepada Allah, Allah beri. Itu namanya pengertian wahbi. Nikmat wahbi adalah nikmat yang tanpa kita minta kepada Allah, Allah beri. Kalau nikmat kasbi itu nikmat yang jika kita menginginkannya mesti kasab, mesti usaha, mesti ikhtiar. Kalau kagak ikhtiar, kalau nggak ada usahanya, nggak dapat nikmat itu. Itu bedanya wahabi dengan kasbi. Nah, nikmat wahabi tadi, nikmat yang tanpa kita minta kepada Allah, Allah beri. Dan pemberian Allah itu anugerah. Pal wahbiyu kismani, kemudian nikmat duniawi yang wahbi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ruhaniyun, karena fakhir ruhi fil abdi, seperti nikmat ditiupkannya ruh alal abdi kepada hamba. Nah, ini kemarin yang saya bahas. Nikmat wahbi seperti nikmat Allah meniupkan ruh kepada hambanya. Ya, dia terlahir dari rahim siapa, dari kasta apa, dari keturunan siapa. Nah, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tanpa di request. Makanya saya bilang wahabi itu nikmat yang tidak kita minta kepada Allah, Allah beri. Nah, kita terlahir dari rahim siapa, dari keturunan siapa, ini kan kita nggak request.
Sebab kalau bisa di request, ya kita akan minta terlahir dari orang yang solih, orang kaya, anak satu-satunya, ya kan? Itu nggak bisa di request. Ya, mungkin kita minta terlahir dari raja rahim istrinya Raja Salman, mungkin kalau bisa di request. Ternyata raja hutang. Nah ini, paham kira-kira ya? Nah seperti apa? Kemarin saya contohkan seperti karena nikmat Wahabi ini tidak di request, itu takdir dari Allah. Kemarin saya jelaskan tentang orang yang terlahir dari orang akhwal, orang biasa ataupun habaib yang duriah, ya kan? Itu juga takdir nikmat Wahabi yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya nggak bahas lagi itu. Yang apa namanya? Yang gabung di grup taklim di Facebook saya, taklim bareng Kang Ibnu Hajar, itu ada penjelasannya. Kemudian setelah kita membahas nafhur ruhi fil abad, seperti ruh yang ditiupkan Allah kepada hambanya itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib mensyukuri dalam bentuk kita berbakti kepada orang tua, siapapun orang tua kita. Dan penjelasannya sudah banyak bulan yang lalu. Itu titik. Wa isyrafihi bil aqli. Nah, termasuk nikmat Wahabi itu wa isyrafihi bil aql. Termasuk nikmat Wahabi, Allah meniupkan ruh. Kita terlahir kepada rahim siapa? Yang kedua, wa isyrafihi bil aqli, dan Allah muliakan abad itu dengan mempunyai akal. Dan Allah muliakan wa isyrafihi bil aqli, dan Allah muliakan si hamba itu dengan bil aqli, dengan memiliki akal. Wa ma yattabi'uhu, dan sesuatu yang mengikuti akal, yang bersamaan dengan akal, kal qawi wal fahmi wal fikri wan nutqi, dan sesuatu yang berkaitan dengan akal. Seperti apa? Kuatnya daya paham dia, daya fikir dia, daya ucap dia, ya kan? Ini juga suatu apa? Satu kenikmatan dari Allah yang berbentuk wahbi. Contoh aja, nutak, seperti kita mengucapkan kalimat-kalimat bahasa Arab. Ya, yang terlahir ini kan bukan cuma orang Indonesia, Pak. Orang Mekah, orang Madinah, Yaman, Palestina, semua itu kan dapat nikmat abad kan? Dapat nikmat ruh dari Allah. Kemudian juga dimuliakan dengan akal, dengan mengucapkan, berbicara yang fasih. Nah, fasihnya kita dengan orang Timur Tengah itu berbeda. Ya kan? Itu nikmat dari Allah. Maka ukuran orang itu ibadah, bacaan benar dan tidaknya, yang ukuran tolak ukur yang pertama itu benar. Bukan enak, bener. Nah kalau udah bener baru dah dienakin suaranya. Jangan sampai yang pertama itu kita baca Qurannya enak tapi nggak bener, itu salah. Ukurannya bener, karena kalau ukurannya fasenya kita dengan orang Timur Tengah beda. Lisannya juga beda. Kita mah lisannya jengkol, dia mah daging. Ya kan? Jadi ukurannya benar. Kadang ada kan orang itu terpukau dengan nada-nada yang indah, tetapi dia tidak memperhatikan bacaannya. Wah, ini salah. Itu salah dan itu dosa. Yang penting benar dulu. Nah, kalau udah benar yang pertama, baru udah pakai nada apa ge silahkan. Ya, benernya aja. Karena nggak semua orang yang benar baca Quran itu suaranya enak. Ya, kalau di masyarakat umum kan yang penting enak, bukan benar. Kalau bacanya enak aja udah bener aja udah. Ya, kalau benar itu belum, kalau benar itu udah pasti sah. Nah kalau enak itu belum tentu benar. Paham ya? Nah, ini kita jangan tertipu ya. Dan itu yang bisa menilai orang-orang yang mengerti. Orang-orang yang mengerti. Nah ini yang beda. Wa ma wa isyrafihi bil aqli, dan Allah memuliakannya dengan akal. Nah berarti kita memuliakannya itu dengan Allah. Akal itu adalah seperti orang daya pikirnya, daya pahamnya itu berbeda-beda. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun meskipun ada yang mungkin daya pahamnya cepat, ada yang tidak, itu semua adalah nikmat wahbi yang tanpa kita minta Allah beri, maka wajib kita syukuri. Kalau dia diberi ilmu cepat paham, cepat mudah, maka amalkanlah. Ya kan? Kemudian sampaikanlah. Jadi ibadah tuh, dia belajar cepat paham, diamalkan menjadi ibadah. Kalau dia mungkin daya pahamnya itu kurang,
maka dia akan berlama-lama untuk memahami ilmu agama. Nah, berlama-lama untuk memahami ilmu agama itu sama halnya berlama-lama ibadah kepada Allah. Belajar itu ibadah bukan? Nah, belajar itu perintah Allah, perintah Nabi. Berarti kalau dia diberikan daya paham yang kurang, berarti dia berlama-lama ibadah kepada Allah. Dan orang yang berlama-lama dalam ibadah kepada Allah, Allah cinta, Allah senang. Nah, artinya kedua-duanya ini sesuatu yang dicintai oleh Allah. Kalau dia cepat, maka cepat pahamnya, cepat amalkannya, cepat menyampaikannya. Kalau dia daya pahamnya itu kurang, berarti dia berlama-lama untuk memahami satu masalah, satu ibadah, berarti dia berlama-lama dalam ibadah kepada Allah untuk paham. Jadi kedua-duanya tidak ada yang salah, semuanya ibadah. Jadi jangan udah gua ngaji nggak paham-paham, enggak paham kira-kira ya. Nah, jadi kalau kita mengerti dan paham, maka timbulnya hikmah semua. Kita kasih cerdas, hikmah. Dikasih kurang cerdas, hikmah juga. Hikmah itu Pak, apapun yang terjadi kepada kita, yang keluar dari mulut kita itu ucapan baik, itu hikmah. Mau itu senang, mau itu enggak senang, pokoknya hikmah yang keluar. Kalau senang udah karuan, alhamdulillah. Ketika timpa musibah, hikmah juga yang keluar. Apa yang keluar? Mungkin inilah cara Allah mendidik saya, mungkin inilah cara Allah mengajarkan saya. Hikmah. Kita belum bisa ngambil hikmah itu. Kalau dapat nikmat baru alhamdulillah. Kalau nggak nikmat udah ngedumel baik. Nah, itu berarti nggak bisa ngambil hikmah. Jadi hikmah itu apapun yang keluar, yang terjadi, keluarnya hikmah. Nah, ini tadi itu dikasih akal atau cerdas atau tidak, semua jadi ibadah. Semua jadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham kira-kira? Wa ma yatabihu. Nah, ini. Kemudian kenapa Allah juga yang memberikan wahbi itu? Nikmat dengan memuliakan punya akal, kekuatan paham dan fikir, wanutki wajasmani, kemudian juga bentuk jisim tubuh kita, bentuk kita seperti ini adalah nikmat wahbi. Ada yang hidungnya mancung, ada yang kurang mancung, ada yang bersih, ada yang kurang bersih. Iya kan ya? Nah, itu semua adalah nikmat wahbi yang Allah tentukan. Kita tidak request. Nah, sebab itu saat ini kita paham bahwa itu adalah nikmat dari Allah, dan yang dimana nikmat itu wajib kita syukuri, maka hukumnya apapun yang ditakdirkan Allah kepada kita, wajib kita mensyukurinya. Nggak boleh kita ngomong, ya Allah dia mah ganteng banget ya, gua mah begini. Nah, itu tandanya kita tidak bersyukur. Ya Allah nah itu namanya tidak bersyukur, apapun itu bentuknya. Makanya Imam Baidawi mengatakan, nah nikmat itu wahbi tadi. Mau ente cara paham lahir dari siapa, itu tidak request. Kemudian Allah muliakan antum dengan akal, itu juga dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu wajib disyukuri. Paham kira-kira? Ya mungkin kalau jisimnya tidak cantik, tidak tampan, ya mungkin itu kehendak Allah. Dengan antum tidak tampan, terhindar dari maksiat. Antum buta, mungkin antum ketika diberikan buta oleh Allah, mungkin ketika melek antum banyak maksiat, maka buta itu lebih baik. Ya kan ya? Semua, tapi yang dikasih melihat pun gunakan itu dengan baik. Semua tuh, kalau tahu itu semuanya dari Allah, maka akan kembali kepada Allah. Nah, wanutki. Kemudian wal kasbi. Ini soalnya yang Wahabi ini udah banyak bulan lalu yang saya bahas. Kemudian yang kedua, nikmat dunia yang kasbi. Kasab itu apa? Nikmat yang harus diusahakan jika kita ingin. Kalau kita tidak berusaha, nggak bisa. Kalau Wahbi mah tadi, kita nggak minta, diberi kan? Kita nggak minta terlahir dari siapa, tahu-tahu lahir. Kita nggak minta bentuk kita seperti ini, tidak bentuk seperti ini semua dari takdir Allah. Nggak minta kita itu. Semua sebab ini semua dari Allah, maka kita wajib mensyukurinya. Makanya di dalam istilah fikih itu ada hukum taghyirul khalq, hukum merubah bentuk, itu diharamkan. Ya kan? Taghyirul khalq. Kenapa? Karena bentuk kita ini dari Allah yang nikmat wahbi tanpa kita minta. Maka wajib kita syukuri, sebab ini bentuk dari Allah, maka nggak boleh kita taghyirul khalq, merubah jati diri kita. Laki-laki pengen jadi perempuan seperti Lucinta itu ya. Ya, lalu cinta itu laki-laki operasi pengen jadi perempuan, ya haram hukumnya. Kenapa? Karena dia tidak bersyukur dengan nikmat Allah. Karena tadi, kenapa? Sebab nikmat wahbi, nikmat yang tanpa diusahakan Allah beri, seperti ruh, seperti bentuk badan kita. Nah, ini nggak boleh.
Paham kira-kira? Tidak, meskipun dia sudah cantik secantik-cantiknya, ya asalnya laki-laki, ya laki-laki. Cantik gak lu cinta? Jujur Pak. Cantik mana bini kita Pak? Cantikan lu cinta kayaknya ya. Cakep banget itu, Masya Allah. Tetep deh batangan. Ya kan? Tapi secara fisik cantik, haram hukumnya. Atau dia karena udah cantik, udah dirubah semuanya kelaminnya, dia laki-laki Pak. Ya, artinya kalau dia laki-laki, kalau datang ke Masjid An-Nur, kita pegang tidak batal kalau punya wudhu. Kita peluk pun tanpa syahwat tidak dosa. Makanya ada di YouTube itu kan, ketika lu cinta wawancara, ada ustadz memeluknya. Pernah lihat nggak? Nah, lihat kan ya. Kemudian netizen komentar tuh, ya kan, wah ini ustadz demen. Loh kok demen? Haram nggak? Ya nggak haram, orang dia megang laki-laki kok, bukan perempuan. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Sebagaimana saya megang teman saya, tetap hukumnya laki-laki. Atau mungkin dia wasiat. Saya nggak mau nyebutin nama. Mesen wasiat, kalau saya mati karena dia laki-laki berubah menjadi perempuan hasil operasi, wasiatnya kalau saya mati, kubur saya, urusi jenazah saya secara perempuan. Ada nggak itu? Ada. Ya kan, nggak usah disebut namanya. Ya, wasiat tuh, kubur saya seperti perempuan. Bagaimana wasiat seperti ini? Wasiat seperti ini, wasiat seperti ini haram hukumnya dilaksanakan. Nggak boleh dilaksanakan. Yuk, tapi kan ini wasiat. Ya betul, itu wasiat. Wasiat yang boleh dilaksanakan adalah wasiat yang tidak bertentangan dengan hukum agama. Wajib kita melaksanakan. Kalau wasiat itu bertentangan dengan agama, malah jadi dosa kalau kita lakukan. Nah, dia asalnya laki-laki, berubah menjadi perempuan, mati wasiat pengen diurusi perempuan, nggak bisa. Ini bertentangan dengan agama. Karena laki-laki harus diurus laki-laki, perempuan harus diurus perempuan. Anaknya nggak boleh. Paham kira-kira? Jelas kira-kira? Ya paham dia? Ya, paham dah. Jangan disebutin namanya. Saya bukan untuk menjelekkan, tapi saya bicara hukum. Paham? Nah ini nggak boleh. Itu wasiat tuh. Kalau bertentangan sama syariat Pak, jangan diikutin. Kalau kita ikutin, itu bikin sakit orang tua kita di akhirat. Seperti contoh, bapaknya, emak-emaknya berantem sama tetangga. Berantem sama tetangga atau sama saudara. Anaknya tidak pernah punya urusan dengan tetangganya, anaknya tak punya urusan dengan saudaranya, nggak pernah tuh. Yang berantem orang tuanya, anaknya nggak ada masalah. Kemudian ketika dia mati wasiat sama anaknya, nah kamu kan tahu nak, seumur hidup bapak emak ini berantem betul sama tetangga, sama saudara tuh. Pokoknya kalau lu ngaku anak gua, kalau gua mati jangan sekali-kali lu nginjak rumahnya, jangan sekali-kali lu nanyanya. Kalau lu ngaku anak gua, mati dah orang tuanya. Bagaimana wasiat seperti itu? Jangan dilakukan. Kenapa? Wasiat itu bertentangan dengan agama. Karena agama memerintahkan bersatu, rukun, sakromantis, harmonis. Berantem sama saudara, larangan apa perintah? Larangan. Itu wasiatnya salah apa enggak? Salah, enggak boleh. Kalau dilakukan wasiat itu nambahin kesiksa daripada orang tua kita. Jadi mesti paham mana wasiat, mana maksiat. Paham? Mana wasiat, mana maksiat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'ata li makhluq fi maksiatillah. Tidak ada hukum taat kepada makhluk dalam maksiat. Orang tua kita nyuruh maksiat, jangan ditaatin perintahnya. Tapi orangnya wajib hormatin karena orang tua. Tapi perintah maksiatnya tidak boleh. Tapi orang tuanya wajib si Fulan punya orang tua, nyuruh anaknya si A. Pokoknya lu jangan nanya sama dia. Wajib gak ditaatin itu? Enggak. Tapi orang tuanya wajib dihormatin. Beda mana penghormatan, mana ilmu. Beda ini ya. Adab dengan ilmu berbeda. Adabnya tetap wajib menghormatin, tapi kalau ilmunya melarang, ya jangan dilakukan. Nggak ada kata taat. Paham kira-kira? Nah itu kepada siapa itu? Kepada siapapun Pak. Mau kepada orang tua yang melahirkan, orang tua pendidik, guru. Ya guru nyuruh kita maksiat, jangan. Walaupun guru tapi orang yang mah wajib kita hormatin. Ya.
gitu, wajib kita hormat, nggak boleh. Tapi kalau perintah yang berbentuk agama, perintah yang baik, wajib kita taatin. Paham kira-kira? Nah ini, jadi jasmani ini adalah jelas. Kenapa sampai ada hukum taghyir khalqi, merubah asal khilqah, itu berubah ciptaan Allah itu tidak boleh. Sebab ini kita nggak request kepada Allah, ini nikmat wahbi. Ya, kecuali kalau perubahan itu, dirubahnya itu tidak permanen, ya boleh-boleh saja. Kalau nggak permanen, seperti apa nggak permanen itu? Ngebonding rambut ya, yang keriting jadi lurus, itu ngerubah nggak itu? Ya ngerubah, tapi itu kan tidak permanen, akan kembali kepada asal. Tapi perempuan yang ngebonding itu catatannya kalau udah punya suami. Kalau nggak punya suami dan tujuannya pengen dilihat oleh laki-laki agar dia menarik di hadapan laki-laki, itu haram, karena mengundang kemaksiatan, karena memfasilitasi kemaksiat. Nah, kalau punya suami mah kan buat suaminya, ya kan ya, maka boleh. Mau dibonding ya, mau keriting sebelah, yang sebelah kagak keriting, serada model apa gitu. Iya, bulu mana gitu boleh dibonding kali itu, bulu atas, bulu bawah, hilok. Orang ada ya bulu bawah. Paham kira-kira? Catatannya punya suami. Seperti apa? Seperti pakai make up. Wah, kita kan nggak boleh. Ada aja paham yang keliru, Pak. Nggak boleh ngerubah ciptaan Allah. Emang bentuk kita udah hitam aja, udah nggak boleh pakai make up, karena pakai make up itu merubah. Itu kebangetan bodoh ente. Ya kan? Make up itu tidak merubah, itu sifatnya tidak permanen. Kecuali kalau ente make up untuk orang lain, itu yang nggak boleh. Paham kira-kira? Paham kira-kira? Oh, ada yang permanen. Ya kan, yang permanen merubah apa enggak? Mohon maaf. Ya kan? Ada orang terlahir kupingnya tebelah, ada orang lahir hidungnya pesek, bukan pesek, apa namanya? Sumbing. Berarti ini nggak boleh dioperasi, kalau dioperasi merubah. Wah, ini kacau juga paham seperti itu. Ya kan? Itu tidak merubah tapi memperindah. Ya kan? Walaupun itu permanen, kenapa? Karena itu pun harus konsultasi kepada dokter spesialis. Paham kira-kira? Sebab kalau misalkan tidak boleh dirubah, nanti kalau ente punya penyakit borok, hancur sebelah, jangan diurut. Nanti kalau tambel, bagaimana hukumnya? Ngerubah lagi. Nah, kan kacau itu. Paham kira-kira? Jadi mesti itu urusan fikih itu. Urusan fikih. Nah, intinya jasmani. Jadi ada yang dibolehkan. Nah, kalau yang laki-laki pengen jadi perempuan pengen jadi laki-laki, wah jelas itu hukumnya haram. Tidak boleh. Karena berubah secara total kalau itu. Jelas ini ya? Jadi Muhammad jasmani. Kahul kiliadain. Dan yang kedua, wal kasbiyu, nikmat dunia yang bentuk ya, nikmat dunia yang kasbi. Nikmat dunia yang kasbi adalah apa? Nikmat dunia yang jika kita ingin dapat mesti kita usahakan, mesti berusaha baru dapat nikmat kasab itu. Kasab itu namanya kasbun, itu artinya usaha. Kayak kita nanya, emang bocah kasabnya apa? Itu usahanya kan? Kasab itu usaha. Jadi nikmat kasab, nikmat kasbi, nikmat yang jika kita ingin maka berusahalah. Jika tidak berusaha maka tidak dapat. Meskipun kita berdoa terus, tapi nggak ada kasabnya, nggak ada ikhtiarnya, ya kagak dapat. Ini nikmat kasab. Apa nikmat kasab dunia? Di dunia nih Pak, nikmat kasab dunia. Tadi yang pertama nikmat nikmat wahbi dunia. Sekarang nikmat kasab dunia. Saya mau tanya dulu, apa nikmat kasab dunia itu? Apa Pak? Nikmat yang harus diusahakan, didoakan, ya berusaha, ya berdoa baru dapat. Ya. Oke. Wal kasbiyu, adapun nikmat kasab dunia, tazkiyatun nafsi 'anir radha'il wa tahliyatiha bi akhlaqil mardiyah. Ini kitab Nurul Zalam. Nikmat kasab dunia yang harus diusahakan, jika kita berusaha kita akan dapat, jika berusaha dan berdoa. Jika kita sebatas berdoa tanpa usaha nggak bakal dapat, mesti usaha, namanya kasab. Ya. Apa itu? Yang pertama, tazkiyatun nafsi 'anir radha'il. Ini kasabnya. Tazkiyatun nafsi 'anir radha'il,
membersihkan jiwa anir rodail, membersihkan hati anir rodail, dari sifat-sifat yang tercela. Membersihkan hati ini dari sifat-sifat yang tidak terpuji, sifat-sifat yang tercela. Apa sifat-sifat yang tercela itu? Ujub, riya, kiber, sombong, riya, hasud, ghibah. Ini kan penyakit hati. Itu yang buruk. Yang baik apa? Agar itu membersihkan sifat-sifat buruk tersebut, agar muncul sifat yang baik. Apa sifat yang baik? Ikhlas, ridha, taat. Kemudian apa lagi? Menerima kebenaran. Memunculkan sifat itu. Nah, sifat ini disebut sifat kasab. Bagaimana nih kita bisa ridha? Bagaimana nih kita bisa ikhlas? Bagaimana tuh belinya, di mana tuh ikhlas? Di mana tuh belinya khusyuk? Di mana itu belinya ridha? Di mana? Di kita, apa? Di diri kita. Dengan cara kita ini berusaha menghilangkan sifat-sifat buruknya. Jadi itu sifat kagak datang sendiri, sifat yang diusahakan. Kalau cuma doa doang, pengen buat gue punya ilmu, kagak mau belajar, nggak dapat, karena ilmu itu sifat kasab. Pengen banget gue ada status itu yang saya bikin geli itu, tapi status doang. Ya Allah, pengen banget kecanduan sholat sama ngaji. Kecanduan, mintanya di Facebook. Dia minta, ya Allah pengen kecanduan ngaji, sholat sama ngaji. Oke dah, kita katakan itu bentuk doa kita. Pertanyaan yang kedua, ada nggak kasabnya? Ada nggak usaha dia datang ke pengajian, datang ke redho, datang ke pengajian, datang ibadah? Kalau tidak ada, jangankan ente bikin status, ente doa saja, langsung doa kepada Allah. Ya Allah, pengen kecanduan, tapi tidak ada kasabnya, tidak ada bentuk realnya, tidak datang di pengajian, kagak dapat. Kenapa nggak dapat? Sebab itu nikmat kasab. Paham kira-kira? Ikhlas juga sama. Duh, gua mah nggak mau ngaji dulu ah. Kenapa antum kagak ngaji? Kenapa antum nggak sholat? Enggak ah. Emang kenapa? Percuma saya sholat ge, percuma saya ngaji ge, pikiran saya kemana-mana. Emang kemana? Ya, artinya pikiran saya masih kotor. Nah, terus pertanyaan yang kedua, bagaimana cara membersihkan kotor itu? Bukan hanya sebatas minta kepada Allah, kita yang menghilangkannya. Karena itu tazkiyatun nafs anir rodail. Karena itu adalah sifat yang harus dibersihkan oleh diri kita sendiri, bukan sebatas Lah kalau orang cuma minta saja sebutnya hayal. Sebutnya tidak sesuai dengan pengertian tazkiyatun nafas. Paham kira-kira Pak ya? Paham kira-kira Pak? Kan ribet itu Pak, sulit Pak. Susah itu. Jadi orang ridho, jadi orang ikhlas, berjuang kepada Allah, itu luar biasa. Tapi sesusah-susahnya itu, ya kan, harus diusahakan. Kita ngaji, ya kan? Karena kan iblis begini Pak. Iblis itu Pak, kalau gagal pertama dia akan pertama itu iblis akan menggoda kita itu menjadi ahli maksiat. Paham? Kalau iblis gagal menggoda kita menjadi ahli maksiat, kemudian kita menjadi ahli ibadah, maka digoda lagi sama iblis agar tertanam di dalam jiwa kita yang paling ahli ibadah, kita yang paling baik. Nah, sifat merasa paling baik itu godaan iblis. Jadi kalau iblis gagal menggoda kita menjadi ahli maksiat, lalu kita menjadi ahli ibadah, digoda lagi di dalam hatinya, merasa saya paling hebat, merasa saya paling berjuang, merasa saya paling baik. Nah, itu kan sifat iblis juga, tapi dalam bentuk yang berbeda. Jadi iblis gak bakal diem. Paham gak? Nah, jadi jangan kira. Makanya yang saya selalu berkata, yang sudah ibadah luruskan niatnya karena Allah. Sebab yang sudah ibadah akan tergoda juga dengan iblis, dijadiin dia nih merasa paling hebat, merasa paling baik. Ya kan? Sebab dulu iblis itu dikeluarkan dari Allah sebab merasa paling baik, merasa paling hebat. Ya kan? Udah pintar, udah cerdas, udah diam di surga karena merasa paling hebat, merasa paling baik, dikeluarin dari Allah. Hati-hati godaan iblis tuh. Kalau dia tidak sanggup menjadikan kita ahli maksiat, maka dia akan, kemudian kita ibadah, maka di situ iblis akan menggoda kita agar kita merasa yang paling hebat, yang paling baik.
Makanya orang adabnya ngaji itu salah satunya kita datang ke pengajian. Adabnya kita merasa yang paling hina, kita merasa yang paling bodoh, kita yang merasa paling banyak dosa di antara yang lain. Sebab kita merasa, maka kita dekat kepada Allah. Itu adabnya begitu. Ya. Yang kurang beradab ketika di pengajian, wah dia merasa paling pintar, merasa paling bisa, merasa paling dia berjuang. Kalau nggak ada gua, pokoknya nggak bisa. Itu nggak punya adab. Nggak punya adab. Beda. Jelas? Jadi apa? Iblis kalau kita gagal menggoda kita jadi ahli maksiat, maka dijadikan kita ahli ibadah, tetapi kita merasa sombong dengan ibadah kita. Berhasil lagi bah itu iblis. Ya, ngapa dia bisa begitu? Orang pengalaman dia masalahnya, Pak. Ya kan ya, pengalaman dia menjadi iblis itu, makanya begitu. Nah ini, tazkiyatun nafsi anir rodhail. Jadi bersihin tuh. Terus bagaimana? Maka timbul pertanyaan, lo kan sulit, Pak. Kadratnya manusia itu ingin dipuji. Saya sama, Pak. Di diri kita nih, di diri Bapak, di diri saya ada sifat munafik. Di diri orang awam ada sifat munafik, di diri kiai ada sifat munafik, di diri ustadz ada sifat munafik. Banyak. Ya kan? Karena itu memang kadrat dari Allah. Saya nggak bicara semua manusia. Mau itu ustadz, mau itu kiai, ada sifat-sifat itu. Nah, sifat itu dikontrol, dididik. Ya kan, dengan kita sendiri. Tapi ngedidiknya bagaimana? Bimurabbi, dengan adanya guru. Kalau kita ngedidik diri sendiri, kacau pasti. Saya jamin itu. Orang ngedidik dirinya sendiri, atau bahasa kitanya mengaji diri. Benar-benar mengaji diri. Otodidak, ngaji dalam agama ya. Ngaji diri tanpa punya guru. Saya pastikan sesat. Saya pastikan sesat. Nggak ada orang yang ngaji diri itu, nggak ada. Adapun orang yang berkholwat, diam di kesendirian, ada kayak ulama, sebelumnya dia tuh belajar. Lah kita mau belajar belum udah didewekan baik. Makanya jadi Gus Samsudin. Paham? Nggak ada. Nabi aja manusia paling mulia. Nabi aja jadi manusia paling mulia, belajar dengan Jibril. Jibril dari Allah. Lah ente Nabi bukan apa bukan? Paham? Nggak ada. Laula murabbi ma arabtu rabb. Kalau nggak ada pendidik kita nggak tahu Allah. Jadilah baik dirimu menurut kamu sendiri. Bego lu. Jadi diri menurut lu sendiri. Ya kan? Pasti kacau. Jadilah dirimu baik sesuai tuntunan Allah. Paham? Kayak masjid. Masjid rumah kita apa rumah Allah? Masjid rumah kita apa rumah Allah? Betul rumah Allah. Betul rumah Allah masjid. Maka aturlah masjid dengan aturan Allah. Bukan aturan ente. Paham? Dibikin aturan di masjid begini nih. Sesuaikan aturan itu dengan syariat agama. Kan masjid rumah Allah, bukan rumah ente. Kalau rumah lu, gue ikutin aturan lu. Masjid rumah siapa? Rumah siapa masjid? Maka atur masjid ini dengan aturan Allah, bukan aturan ente. Kayak kita ke rumah orang. Ke rumah orang. Tahu garasinya ada di kiri. Kita namu, Pak. Diemnya udah. Kita namu, kita usil. Pak, ini garasinya di sini, Pak. Mestinya jangan di kiri, di kanan, Pak. Ini lebih baik. Diomelin nggak, Pak? Diomelin nggak, Pak? Diomelin. Lalu dia jadi ngatur gua rumah-rumah gua. Gua mau ngadep mana ge? Terserah dia punya rumah. Masjid punya rumah Allah. Maka atur dengan aturan Allah. Bagaimana aturan Allah itu? Allah sendiri yang ngatur. Bukan. Allah mengatur itu dari lisan para pewarisnya. Ustadz, kiai, nanya sama dia. Nah, nanya sama Tuhan makan gak bisa. Paham kira-kira? Ngomong ini masjid rumah Allah. Wah, keren ngomong. Pokoknya kita jihad, pelaksanaannya salah. Dalam zakat salah, dalam kurban salah, dalam itikaf salah. Disalahin, wah marah-marah. Padahal kita bukan menyalahkan, membenarkan. Ini loh aturannya, ini loh syariatnya. Nah, berarti itu ngomong doang. Nah, kapan kata lu masjid rumah Allah, berarti ikutin aturan-aturan Allah, bukan aturan ente. Kalau aturan rumah ente sih terserah ente mau atur bagaimana gitu. Kedengaran kira-kira? Cocok kan? Al masjidu baitullah kan begitu kan? Makanya masuknya aturan Allah dahulukan kaki kanan, iya kan ya? Ada doanya. Ya karena rumah Allah bukan rumah kita. Kalau rumah kita mah bebas. Nah ini tazkiyatun anir rodhail. Lalu bagaimana? Ini harus sama ya. Lalu bagaimana cara membersihkan nafsu itu? Artinya membersihkan itu mendidik, ya kan?
Pertama, kita ibadah kepengen dipuji, manusiawi Pak. Manusiawi itu. Orang kepengen jabatan, manusiawi enggak? Manusiawi. Orang cinta dengan wanita juga manusiawi. Bukan yang aneh, bukan. Itu udah takdir dari Allah. Laki-laki senang perempuan, manusiawi. Bapak kalau ngeliat cewek cantik seneng nggak Pak? Manusiawi. Bininya marah lah, bilang sama bini, Neng lah gue manusia. Nah kecuali kalau laki-laki senang sama laki-laki, baru kita bingung. Laki-laki senang sama perempuan jangan bingung. Nah yang jadi masalah itu bukan senangnya dengan perempuan, bukan senang. Yang mesti dihilangkan itu bukan rasa senang kepada perempuan, kepada harta, kepada jabatan, bukan. Kalau dalam perempuan bisa nggak di diri kita ngejaga tidak maksiat kepada perempuan tersebut. Dalam mencari harta bisa nggak kita senang dengan harta? Wajar. Yang perlu dijawab, bisa nggak kita dalam mencari harta tidak mengambil hak orang lain? Itu yang perlu dijawab, bukan senengnya. Karena kalau disenengin rasa itu, lah bini kita kagak bunting-bunting, lah rasanya udah hilang. Betul nggak? Kan bini kita juga perempuan, nah kagak bunting-bunting rasanya udah hilang. Yang dijawab itu tuh, bisa nggak kita ngejaga ini dari maksiat? Bisa nggak kita dalam harta tidak menipu, tidak mengambil hak orang lain? Itu yang perlu dijawab. Perlu dijawab. Jadi dididik tuh, diarahkan. Jadi nafsu itu dididik. Kemudian kita ngaji pengen dipuji. Bagaimana caranya? Ini yang betul. Maka taubati Pak. Ya Allah, ini saya kalau ibadah rasanya saya merasa diri saya. Itu manusiawi ya, saya nggak larang itu. Ya kan, ya Allah rasanya saya pengen ibadah kalau pengen banget dilihat orang. Taubati, astagfirullahaladzim. Timbul lagi perasaan itu, astagfirullahaladzim. Timbul lagi perasaan itu, terus taubati, astagfirullah, biar bisa karena Allah. Sampai kapan itu taubatinya? Astagfirullah, astagfirullah, sampai rasa ingin dipujinya itu hilang. Kalau itu sudah hilang Pak, baru kita berhenti. Lah kita mah belum hilang udah berhenti duluan. Jadi kalau pertanyaan sampai kapan? Sampai Allah kasih rasa itu. Paham kira-kira? Makanya Al-Imam Hasan Ibnu Athaillah Pak mengatakan begini. Singkat saja. Jadi termasuk nikmat dunia kasbi yang mesti diusahakan tazkiyatun nafsi anir rodhail, membersihkan jiwa kita dari sifat-sifat yang tercela. Jadi hati. Beliau ini mengumpamakan membersihkan sifat buruk itu, melatih sifat buruk itu Pak, seperti orang yang ingin menjinakkan binatang atau hewan yang buas. Belum menggambarkan seperti itu. Seperti kita mau menjinakkan hewan yang buas, itu butuh proses Pak. Contoh gampangnya kucing deh. Kita menjinakkan kucing garong, ya kan, kalau belum jinak itu kucing Pak, kita pegangnya dicakar, betul nggak? Dicakar kita tuh. Lalu bagaimana nih? Ini ngedidik nafsu Pak, kayak menjinakkan hewan yang buas. Bagaimana caranya? Dipaksa, dipegang tuh si kucing tersebut atau kuda dipaksa. Ketika dipegang, dimasukkan dalam apa? Kandangnya. Ketika dimasukkan pertama berontak nggak itu Pak? Berontak, nggak betah sebab dia biasa bebas. Berontaknya dengan ucapan, berontaknya dengan tindakan. Ucapannya ngeong-ngeong baik berisik, tindakannya lari ke kanan, lari ke kiri, betul nggak? Kagak betah tuh, biasa bebas. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, terus begitu Pak, berontak. Tapi lambat tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, jinak apa nggak itu? Jinak apa nggak? Jinak Pak, lama-lama tuh Pak. Terbiasa dia. Setelah dia jinak kita keluarkan. Setelah dia sudah jinak Pak, nggak perlu kita paksa, kita ambil dia. Ketemu majikannya nggak dipanggil, udah datang aja dengan sendirinya. Betul nggak? Lihat majikan udah datang pengen di sini tuh. Ngapa itu? Kenapa itu? Sudah melalui proses. Tuh ngedidik nafsu begitu Pak. Ini nafsu kita Pak, nafsu kita kan berontak baik, bebas baik pengennya. Bebas pengen melanggar Allah, bebas nggak pengen hadir di pengajian, kagak pengen hadir di sholat, nggak pengen hadir di dalam kegiatan-kegiatan baik, nggak pengen hadir di majlis Quran, majlis zikir. Paksa Pak, dipaksa itu terus duduk walaupun kagak betage. Kenapa kagak betah saya tahu. Berontak hatinya kalau ngaji kelamaan. Buat lama buat ngaji udah Betul nggak? Iya kan itu kan ya. Berontak ini ngaji kelamaan.
gurunya datang lama amat sih. Berontak tuh nafsu. Nggak pengen tuh nafsu. Nah, bagaimana cara ngedidiknya? Biar nafsu berontak, besok ngaji lagi, datang lagi, lama lagi ngajinya, berontak lagi. Yang penting jangan keluar. Besok ada ngaji, tetap datang. Ngegerutu lagi, ya Allah lama banget ngaji. Besok ngaji, datang lagi. Besok datang lagi, besok datang lagi. Terus sampai kapan? Sampai nafsu kita jinak kepada Allah. Kalau udah jinak mah Pak, kagak ada pengajian, sedih. Ya Allah, nggak ada pengajian, rindu rasanya ngedengar firman-firman Allah. Udah jinak sebagaimana kucing udah jinak nggak ngeliat majikannya, rindu. Kalau orang rindu pisan ngaji nggak ribu, wah udah emang garong juga nafsunya. Segitunya ngomong jihad paling kencang. Udah jangan jauh-jauh tuh, jihad sama jiwa NTG dulu. Paham kira-kira? Terus biarin Pak, kalau bahasa ngedumel gini, ya Allah, nggak apa-apa, Bapak ngedumel nggak apa-apa, dengan catatan sampai selesai. Besok ada ngaji, datang lagi. Besok lagi, datang lagi. Jangan berhenti. Sampai kapan? Sampai rasa ngedumel itu hilang. Kalau udah hilang baru berhenti. Kenapa orang ngaji 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun begitu gitu baik? Karena dia nggak ngedidik ini. Yang dididik apa? Zahirnya, pakaiannya, seragamnya, kecantikannya, sorbannya. Padahal yang paling terpenting adalah hatinya. Makanya dikatakan nikmat kasbi tazkiyatun nafs anir rodail. Dan maka tadi saya bilang, dari mana itu dapatnya nikmat pengen begitu? Dari kita dewek, bukan dari orang lain dengan cara maksa. Jadi ikhlas itu kudu dipaksa. Ya, yang dipaksa kadang dapat kadang enggak, apalagi yang kagak maksa pisan mah. Doa doang, ya. Udah hancur udah. Paham kira-kira? Karena nikmatnya nikmat kasab. Ya Pak ya? Biarin kesel Pak, yang penting mah jangan diucapin keselnya. Ya jangan diucapin, karena kalau diucapin bahaya. Ya udah kesel berarti ya Allah, lama banget udah kesemutan ya Allah. Terus itu kita lagi ngelatih. Makanya beliau mengatakan mendidik nafsu itu seperti kita menjinakkan hewan yang buas. Makanya sahabat Nabi yang bernama Abdullah sallallahu Nabi Muhammad. Sahabat Nabi yang bernama Umar bin Abdul Aziz, beliau berkata, afdalul a'mal ma kurihat ilai an-nufus. Amalan yang paling utama adalah amalan yang paling dibenci nafsu. Begitu dah. Apa amalan yang paling utama ini? Amalan yang paling dibenci nafsu benci kalau kita lama-lama di masjid. Nafsu benci kalau kita lama-lama zikir. Nafsu benci kalau kita lama-lama ngedengeri ilmu-ilmu Allah. Betul nggak? Dengan benci dia berontak. Maka disebut, walaupun itu lanjutkan di pengajian. Karena amalan yang paling baik, amalan yang paling dibenci nafsu itu yang paling baik. Paham kira-kira? Jelas Pak? Datang. Ya, hitung-hitung kita ngelatih. Karena memang harus dilatih. Kenapa? Huwa ni'matul kasab. Sebab tazkiyatun nafs an rodail, dia akan membersihkan jiwa dari penyakit hati yang kotor. Itu nikmat kasab, bukan nikmat yang harus diusahakan. Usaha, doa terus sampai Allah kasih. Jelas kira-kira ini? Paham ya? Jadi kita didik nafsu kita terus. Makanya ada kalimat orang bisa itu karena biasa. Orang bisa itu karena biasa. Betul, orang bisa itu karena biasa. Berarti manusia itu perlu membiasakan dirinya melakukan kebaikan. Manusia itu perlu membiasakan dirinya mendengarkan firman-firman Allah. Manusia itu perlu membiasakan dirinya hadir di majelis ilmu agar menjadi terbiasa. Paham? Agar menjadi terbiasa. Maka bisa itu karena biasa. Maka manusia perlu membiasakan dalam kebaikan, dalam mendengar kebaikan, dalam zikir, duduk di majelis ilmu agar menjadi terbiasa. Bagaimana dia bisa kalau nggak terbiasa? Intinya kan latihan. Paham kira-kira? Nah, kalau penyakit orang bodoh nggak ngerti ilmu agama, penyakit orang pinter ujub. Masing-masing Pak penyakitnya. Merasa paling hebat. Itu penyakit kiai itu Ustaz tuh. Kalau mau bersatu. Masing-masing penyakit ya Pak.
Ya, jelas kira-kira ini. Tazkiyatul. Jadi bersih Pak ya. Ingat, jadi kita ngaji. Jadi walau malas lama datang. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai sifat malas itu menjadi kebutuhan. Kalau belum itu jadi kebutuhan jangan. Ngaji jangan ngobrol baik. Kalau guru lagi nerangin, kan susah Pak ngejaga omongan. Tutup Pak, jangan dibiasain. Jangan dibiasain. Nah itu kan kita yang ngejaga. Kenapa? Karena tidak ada ucapan yang lebih mulia di atas firman Allah. Tidak ada ucapan lebih mulia dari hadis Nabi. Tidak ada ucapan lebih mulia dari fatwa-fatwa para ulama. Enggak ada. Ya, apa iya ucapan antum lebih mulia dari firman-Nya Allah? Mustahil kan? Anir radai. Nah ini, wa usulun asal tazkiyatun nafas. Wa takhliyatiha bil akhlaqil mardiyati, dan bersihkan dengan akhlak al-mardiyah, akhlak yang baik. Ya kan? Kita tuh yang berakhlak baik. Dan wal mali wa husulil ja'i wal mal. Terakhir, dan husulul ja'i wal mal, terhadap nikmat kasab adalah kita kepingin mendapatkan al mal, harta. Nah, harta itu kan rezeki dari Allah. Nah, ingin mendapatkan harta itu bil kasbi, dengan kita usaha. Kalau kita doa ya Allah, berikan saya rezeki, kerja kagak apa enggak, lelok turun dari langit. Ya kan? Ada kasabnya, ada usahanya, sebab itu kasab. Iya, ada tuh. Jadi harta nikmat kasab, mesti dicari. Pengen punya ikhlas juga nikmat kasab. Cuma berbedanya itu seperti menjinakkan binatang yang buas. Pengen harta, pengen jabatan, semua minta sama Allah, bukan sebatas minta. Ada kasabnya. Oh, tapi kan ada Quran bilang, barang siapa yang bertawakal kepada Allah. Bagaimana tuh ayatnya? Wa may yatawakkal, wa may yattaqillaha, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja min wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ada ayat Allah, barang siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia rezeki tanpa la yahtasib, ya, tanpa diduga-duga. Maksudnya tanpa diduga ini bagaimana? Apa kita zikir Allah jadi duit, zikir Allah wah sejadahnya jadi duit. Wah, itu mah korban dari Samsudin itu mah pakai trik. Ya, bukan itu. Maksud min haitsu, orang yang takwa kepada Allah kemudian diberikan rezeki tanpa dia berusaha. Min haitsu la yahtasib itu maknanya ai min haitsu la yarju. Rezeki Allah akan berikan orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia rezeki tanpa ia duga. Tanpa dia duga itu begini Pak, kalau dia umpama dagang somai, sebab dia takwa kepada Allah, yang biasanya dia untung mungkin sehari 150.000, diduga, tanpa diduga sama dia tuh, sebab dia takwa kepada Allah, tahu-tahu ada yang mesen buat hajatan. Ya kan? Itu kan di luar logika dia kan? Yang mestinya 150.000 sebab ada yang mesen buat ulang tahun, buat hajatan, jadi untungnya 500.000. Yang tadinya dia kerja karyawan, sebab dia takwa kepada Allah, tahu-tahu min haitsu la yahtasib dijadikan supervisor. Ya kan? Kayak tadinya dia dagang, sebab dia takwa kepada Allah, tahu-tahu konsumennya banyak. Itu maksud min haitsu la yahtasib. Bukan datang dengan sendirinya, bukan. Ulama sufi dulu, Nabi, sahabat semua dagang Pak. Dagang nggak Nabi? Sahabat dagang, semua, nggak ada yang diem. Paham kira-kira? Jadi jangan dipahami entar lagi zikir keluar. Emang ada begitu, itu pakai trik. Ya, saya pernah menjumpai langsung, sebab orang yang datang ke saya itu daun dipegang sama dia jadi duit Pak. Tapi bukan kiai, ya kan nggak ibadah. Wah, dukun ini mah. Ya pasti dukun lah kalau bukan seperti itu mah. Kecuali kalau kiai. Sebab kalau kiai mah punya karomah, kagak kepincut sama karomahnya, kagak seneng Pak sama karomahnya. Wali kalau seneng sama karomahnya, dipegang, ini warna merah. Ini secara singkat saja ya. Daun dipegang jadi duit. Dia resep, batal jadi walinya. Nggak jadi Pak. Kenapa? Karena dia senang dengan karomah. Karena wali itu senang dengan Allah, bukan karomah. Adupan karomah itu bonus, karena dia senang kepada Allah. Nah, kalau dukun mah kan emang profesi dia. Betul nggak?
Iya. Bahkan kalau wali kalau seneng sama karomahnya batal. Dia punya karomah karena seneng sama Allah, itu mah bonus. Bonus. Paham kira-kira? Malah batal kalau seneng. Nih saya mau nanya Bapak nih. Ini bedanya kita, termasuk saya. Datang teman kita, Pak. Teman kita, dia dapat bisnisnya goal. Sebab rasa seneng dia, Pak, kita dikasih duit 20 juta. Seneng gak, Pak? Jujur, Pak. 20 juta. Seneng, saya seneng. Pertanyaan saya, Bapak seneng duitnya apa seneng yang ngasihnya? Jawab. Hah? Seneng duit? Nah iya seneng. Ya saya sama seneng duitnya. Berarti sama orangnya biasa aja. Ya buktinya dia kalau nggak ngasih kita biasa aja ngopi. Ya kan biasa aja kan sama dia. Artinya biasa tuh nggak benci ya. Biasa aja sama orangnya mah. Tapi ketika orang yang biasa saja dengan kita dia beri uang kepada kita 20 juta, rasa seneng kita tuh berlebihan kan? Senengnya tuh karena apa? Karena duit. Bukan karena dianya mah nggak perlu, udah kasih udah pergi. Betul nggak? Nah orang itu para aulia, para nabi itu, Pak, ngapa ditawarin kaya kagak mau, ditawarin bidadari nggak mau? Para wali itu, mereka itu bukan senang dengan yang diberikan Allah, dia senang sama yang memberinya Allah. Nah, kita itu ibadah bukan senang sama Allah, tapi yang diberi sama Allah. Coba kalau senang sama Allah, mau ada ngaji, mau kagak malam Sabtu, malam Kamis, datang yasinan karena tujuannya Allah. Paham kira-kira? Makanya seorang wali kalau senang sama karomahnya batal jadi wali. Dia senang pemberiannya, bukan senang sama Allahnya. Nah kita termasuk saya senang sama yang diberinya. Ya mudah-mudahan itu jadi latihan kita untuk senang kepada Allah. Kita berharap seperti itu. Paham kira-kira? Nah itulah. Apalagi nggak enak mengaji, udah kacau. Ngaji lu kagak enak lah masih Ibnu, nggak enak lah sama DKM. Tuh, nggak enaknya bukan sama Tuhan, sama DKM. Betul nggak? Coba kalau kita lihat itu pengajian perintah Allah, perintah nabinya, maka dia butuh Allahnya. Nggak enak sama DKM-nya, makanya kalau DKM nggak ngaji nggak ngaji. Nah ngapa? Nggak ngaji kan DKM? Iya. Jauh nggak Pak kita sama Tuhan kalau saya bahas begini? Tipis nggak Pak keimanan kita kalau saya bahas begini? Jujur Pak, tipis banget kan ya? Iman kita Pak dihitung dari materialitis, ukurannya ke situ. Ya Rob. Makanya saya bilang, antum berbuat baik dengan sendiri kacau. Kalau nggak ada gurunya, udah kacau. Kan kalau dibahas tentang ilmu tazkiyatun nufus seperti ini, Masya Allah rasanya tipis banget iman kita. Kita kembali ke zaman Nabi, ke zaman sahabat, pantas sahabat mah masuk surga ge pantas. Hartanya, jiwanya, waktunya semua buat Allah. Pantas. Ya Rabb. Nah, kita mah ya Allah. Paham kira-kira ya? Di rumah duit, di ATM duit masih ada, beras masih banyak, apa yang dipusingin? Ya kan, sampai ibadah dia enggak, masih belum mau baik. Semua serba cukup. Ya, maka pantas enggak orang sufi sahabat masuk surga? Ya kan? Loh kita ya Rob. Nah inilah makanya ngaji ini kasab. Jadi kasib itu nikmat dunia kasbi yang kasbi diusahakan, tazkiyatun nafs an radail. Ini nggak terlalu panjang saya bahas karena takut saya pun jujur aja saya bukan ahlinya dalam bidang ini, maka saya bahasanya pun terbata-bata ya, tapi pada intinya endingnya saya bahas membersihkan jiwa dari sifat buruk itu usaha kita, karena itu kasab. Maka digambarkan seperti orang yang mau menjinakkan hewan buas, dipaksa, dipegang, dikurung. Nah nafsu kita pengen bebas, paksa Pak. Ya biar nggak betah ngaji. Siapapun, bukan saya doang gurunya, siapapun. Ratiban paksa terus. Ya kan, terus sampai kapan? Agar menjadi terbiasa. Kalau udah biasa mah terus sedih. Kalau ketinggalan, ya Allah. Jelas kira-kira ya?
Semua itu harus dilatih. Kenapa harus dilatih? Karena huwa ni'matul kasbi. Karena itu adalah nikmat yang harus diusahakan. Kecuali nikmat wahbi, ruh, akal, bentuk badan, fisik, nggak minta kita sama Allah. Allah takdirin. Tetapi kalau kasab harus diusahakan. Jadi orang yang berdoa saja, perbaiki saya ya Allah. Ya Allah, pengen kecanduan ngaji. Keren ya. Itu status, saya ada benernya, ada gelinya saya. Ya benernya ya kudu kecanduan. Gelinya status doang. Mohon maaf, terserah Bapak mau anggap saya sombong ya, bagiannya, tapi tujuan saya nggak sombong. Saya yang dididik di lingkungan santri, ya kan? Dididik ya, keluarga saya kan keluarga santri, Pak. Dididik di lingkungan santri, belajar di tempat santri, belum bisa, Pak, kecanduan belum bisa saya. Lu cuma status ilok bisa. Begitu dah saya dah. Ya. Ilok antum yang cuma status doang, yang hidup bukan di lingkungan santri, bukan di keluarga santri. Ilok bisa. Lu goge rasanya diomelin baik. Paham? Artinya kudu usaha, maksudnya begitulah. Kudu hadir. Orang doanya di Facebook ya. Udah begitu sambil berak lagi. Naudzubillahi min dzalik. Ya Allah. Sambil di WC itu. Ya Allah, berikan aja. Udah nggak punya adab udah. Bukan adab, biadab udah semua itu. Paham kira-kira? Paham ya? Jangan, Pak. Jadi itu beradab apa biadab itu? Biadab itu, bukan beradab itu. Silakan yang mau tanya.